Oke. Malam ini kita sudah sampai di kejadian 37. Kemarin kejadian 29 lengkap ke kejadian 37 dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca. Jubah Yusuf yang indah. Yusuf sudah berumur 17 tahun. Dia menjaga kambing dan domba ayahnya bersama saudara-saudaranya. Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Yakub membuat sebuah jubah warna-warni yang indah untuk Yusuf. Saudara-saudara Yusuf melihat ayahnya lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Mereka pun membencinya. Mereka bahkan tidak mau berbicara ramah sepatah kata pun kepada Yusuf. Oke. Kita lihat ya nanti jubah Yusuf yang indah. Ada nggak hubungan ini dengan Injil? Sebelumnya Injil ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kemarin masih ingat ya? Terakhir Yakub menikah. Kita belajar kemarin bahwa Yakub itu menggambarkan orang yang dipilih untuk diselamatkan, sedangkan Esau dipilih untuk binasa. Dasarnya di mana? Di Roma 9 kemarin kita kutip. Ya. Kita lihat perjalanannya. Ternyata Yakub orang yang ditentukan untuk selamat itu lebih banyak diproses ketimbang Esau. Esau hidupnya enak. Yakub dikasih janji tanah perjanjian, malah dia harus keluar dari tanah perjanjian. Diproses, ditipu sama mertuanya Laban. Nanti di kejadian 32 kakinya dibikin kesleo sama Tuhan, diproses lagi di situ. Ya mungkin salah satu alasan kenapa Yakub banyak menemukan penderitaan mungkin karena dia juga kan ada melakukan dosa penipuan pada Esau dan kepada bapaknya Ishak. Jadi ingat, kadang penderitaan itu juga hasil dari dosa kita. Kenapa orang percaya bisa menderita? Ya mungkin karena ada dosa-dosa tertentu yang dia lakukan gitu. Itu salah satu sebab. Tapi ada juga karena kenapa kita orang percaya dihajar, disesah kemarin di Roma 12, karena Bapa mengasihi kita gitu ya, di Roma 12 kemarin. Ya Roma 12. Ibrani ya. Ibrani 12 ya.
Ya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Karena orang yang ditentukan percaya, ditentukan selamat kan diakui sebagai anak. Dia mengajar orang yang dikasihinya. Jadi kenapa kita sering mengalami penderitaan? Ya karena Tuhan mengasihi kita. Tapi terkadang juga kita mengalami penderitaan karena dosa. Tapi kenapa Esau seperti hidupnya enak? Ya karena dia nggak dikasih Tuhan, jadi dia nggak diurus gitu loh. Ngerti ya? Maka hidupnya kelihatannya enak. Apa ya, di Kejadian 32 Yakub diproses lagi. Nah terus di Kejadian Kejadian 32 namanya dirubah menjadi Israel. Ya. Namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Di Kejadian 35 diulangin lagi sama Tuhan. Ya. Dia di janji Tuhan kepada Abraham diulangin lagi ke Yakub di ayat 11. Ayat 10 juga diulang lagi, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Nah, di perjalanan dia dari Haran ke Kanaan ini anak-anaknya lahir. Nah, ini yang mau kita pelajari. Yusuf ini anak sulung dari Rahel. Rahel ini istri yang paling disayang sama Yakub. Otomatis anak sulungnya juga pasti disayang sama Yakub. Di sini kan Yusuf sudah berumur 17 tahun. Dia menjaga kambing dan domba ayahnya bersama saudara-saudaranya. Yakub lebih menyayangi Yusuf ketimbang daripada anaknya. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Yakub ini kalau dari sisi manusia jelas dia salah. Karena dia pilih kasih. Anak dia banyak, tapi dia lebih mengasihi Yusuf. Itu nggak boleh, nggak adil itu namanya. Ngerti? Ya. Akhirnya setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi karena si Yakub ini berlaku tidak adil, lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain, nah yang lain ini cemburu gitu. Maka Yusuf dibenci sama yang lain. Tapi gimana dari segi Tuhan, dari segi sudut pandang Tuhan? Kan kita belajar kemarin, ada orang yang ditentukan selamat dan ada orang yang ditentukan binasa. Ya, contohnya itu Yakub dan Esau. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan nggak adil kalau dia menentukan satu binasa, satu selamat? Jawabannya itu Tuhan tetap adil, gitu. Karena kalau kita manusia menuntut keadilan Tuhan, semua manusia itu seharusnya
hukum karena semua manusia Dosa. berdosa. Jadi kita manusia jangan nuntut keadilan sama Tuhan. Ya, kita ada manusia yang dengan selamat itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena semua manusia harusnya dihukum. Nah, kita lihat dasarnya mana gitu. Ya kita balik lagi ke Roma 9. Ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Firman Tuhan bilang, jawab mustahil. Allah tetap adil. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Gitu. Jadi terserah Tuhan. Orang Tuhan yang menciptakan kita kok. Istilahnya begitu. Tuhan yang nyiptain kita, ya terserah dia. Dia mau menaruh belas kasihan kepada siapa atau mau bermurah hati pada siapa, itu terserah Tuhan. Kalau dari sudut pandang Tuhan seperti itu. Kalau dari sudut pandang manusia nggak bisa begitu. Kita harus adil. Yakub jelas salah kalau dia sangat mengasihi Yusuf ketimbang yang lain. Ya, ngerti ya? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Gak ada urusannya sama anggapan manusia. Gak ada urusannya sama kita menganggap Tuhan itu gak adil, itu gak ada urusannya. Itu semua kemurahan hati Allah. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ini salah satu sebabnya kenapa. Intinya ini, kenapa segala sesuatu terjadi kok Tuhan mengambil keputusan gini, Tuhan mengambil keputusan ini, yang ini binasa, yang ini selamat. Kenapa? Supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Semuanya karena kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan bermurah hati ke kita, pada kita bisa dengar Injil setiap hari. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya Kelin atau Papi, bukan. Kita ini lagi menikmati kemurahan Tuhan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendak Tuhan? Siapakah kamu, hai manusia, jika maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ya. Tadi yang Bapak bilang, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita, terserah dia. Jadi dikatakan, siapakah kamu manusia? Kamu mau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk? Kita ini dibentuk, dicipta, berkata kepada Tuhan, mengapa engkau membentuk aku demikian? Gak bisa. Kita gak bisa protes. Kalau kita menuntut keadilan pun, mestinya kita dihukum. Ya, apakah Tikong Priuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai tujuan yang biasa? Ya, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda permukaannya, itu kita. Benda-benda kemurkaannya itu kita, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Kita mestinya binasa semua. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya itu, ya, untuk kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Justru kan tadi Bapak bilang kan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan atas kita yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Kita ini dipersiapkan untuk menikmati kemuliaan nanti di surga, bukan di dunia. Ya. Yaitu kita yang dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Dulu itu hanya bangsa Yahudi yang kenal sama Tuhan. Tapi ternyata karena mereka menolak Yesus, keselamatan itu jatuh ke bangsa-bangsa lain.
Siapa seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih kekasih. Dulu umatnya Tuhan itu hanya Israel. Sekarang kita yang bukan umat disebut umat. Yang kekasih, yang bukan kekasih disebut kekasih. Ya. Di tempat dimana disebut kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti padang, seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Dulu Israel bangsa yang mengenal Tuhan, ya nggak mengenal Tuhan, dia bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Israel juga adalah contoh, tipe, contoh dari orang-orang yang binasa. Kenapa mereka walaupun hidup dipimpin Tuhan, tapi mereka bersungut-sungut, menggerutu di padang pasir melawan Tuhan terus, padahal tiap hari melihat mukjizat dari Tuhan. Karena mereka mengeluarkan buah-buah yang tidak baik, ditentukan untuk binasa. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai iman seperti iman Abraham, dia yang diselamatkan itu. Di sini disebut sisa-sisa Israel itu yang diselamatkan. Ya, sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ini semua guys, yang bukan umat disebut umat, yang bukan kekasih disebut kasih, ya kan? Bangsa-bangsa lain bisa menjadi umatnya Tuhan. Ini semua gimana bisa terjadi? Hanya melalui Injil. Ya. Ini semua nggak bakal bisa terjadi tanpa Yesus, tanpa Injil. Makanya Injil itu sangat penting. Injil itu merubah status manusia. Injil itu satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, jadi kita sudah belajar orang-orang yang ditentukan selamat dan orang-orang yang ditentukan binasa. Kenapa? Tinggal baca di Roma 9, ini hanya salah satu dasar. Dan kalau kamu tahu pengajaran penentuan ini, orang-orang yang dipilih untuk selamat, orang-orang yang dipilih untuk binasa, itu sangat banyak juga ditentang oleh orang-orang Kristen. Mereka menganggap Allah nggak adil. Tapi seperti Pak bilang tadi, kalau kamu menuntut keadilan Tuhan, kita semua mestinya dihukum. Nah, sekarang gimana dengan jubah Yusuf yang indah? Yusuf dibikinin jubah. Dari sudut pandang manusia, Yakub ya salah karena pilih kasih. Tapi dari sudut pandang Allah, jelas dia nggak pilih kasih. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, jubah Yusuf yang indah ini, kalau kita ngomongin jubah ini menggambarkan kebenaran kita sebagai orang yang ditentukan selamat. Siapakah kebenaran kita? Kita dibenarkan di Galatia 2 ayat 16 misalnya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun
yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan. Jubah indah ini melambangkan kebenaran kita sebagai orang yang diselamatkan. Siapa kebenaran kita? Yesus. Ingat gak tadi? Allah mengutus anaknya turun ke bumi. Dia lakukan dalam rupa manusia bernama Yesus. Dia lakukan semua perintah-perintah Bapaknya dengan sempurna. Seharusnya kita yang melakukan dengan sempurna, karena Allah menuntut kesempurnaan dalam melakukan hukum Taurat. Satu pun gak boleh salah. Kalau satu salah, batal semua. Gak ada manusia yang bisa melakukan itu, karena manusia berdosa. Jadi kita semua ini mestinya dihukum. Kita semua, gak ada yang satu pun manusia yang bisa melakukan perintah Allah di dalam Alkitab ini dengan sempurna. Kita sudah belajar apa itu dosa. Dosa itu Tuhan maunya tepat di sasaran. Tuhan maunya pas di titik sempurna, karena dosa itu artinya meleset dari firman Tuhan. Jadi dia mau tuh pas sempurna, dan nggak ada manusia yang bisa melakukan itu, karena manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa. Hanya satu orang yang bisa melakukan itu, satu pribadi yang bisa melakukan itu. Siapa? Ya, hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Makanya di akhir, waktu kamu menyebutkan Injil, di akhir dikatakan kita bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Dibenarkan itu artinya kita tuh dijadikan benar. Dibenarkan itu kita artinya dijadikan sempurna. Kan nggak mungkin toh kita di dunia ini dijadikan benar, dijadikan sempurna sama Tuhan. Nggak mungkin. Karena walaupun kita sudah lahir baru, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Karena itu kita hanya bisa berlindung di balik kebenaran Kristus. Ketika Allah Bapa melihat kita yang busuk ini penuh dengan dosa, walaupun kita sudah percaya, kita sudah lahir baru, kita kotor. Ya, saya bilang kesalahan kita tuh seperti kain kotor, dosa kita seperti kain cemar. Ya, walaupun kamu hidup saleh, Allah tuh tetap melihat kamu seperti kain kotor. Tetap ada kotorannya. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Dia sempurna. Gak ada titik pun lecet. Sempurna. Makanya kita walaupun kita mau hidup salah gimana pun, kita tetap berdosa. Kalau kamu ada seorang pemuda, dia datang ke seorang pendeta, dia tanya ke pendeta itu, "Pak, apa dosa terbesar dalam umat manusia?" Pendeta itu bilang, "Kamu cari saja di Alkitab, apa sih perintah terbesar di dalam Alkitab?" Si pemuda itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini perintah besar, perintah inti ini di dalam Alkitab. Ya. Si pemuda jawab, "Oh, ini perintah inti." Terus pendeta itu ngomong, "Ada nggak manusia yang bisa melakukan itu dengan
Ada nggak manusia yang bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Ada? Nggak ada. Ada nggak manusia yang bisa mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri? Nggak mungkin, nggak ada. Jadi kita ini setiap hari kotor, berdosa, gitu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi ada satu pribadi yang bisa melakukan itu. Siapa? Yesus. Hanya Dia yang bisa melakukan. Jadi kita ini sangat butuh jubah kebenaran ini. Siapa jubah kebenaran kita? Yesus. Allah melihat kita kotor, melihat kita layak dihukum, Dia murka, melihat kita berdosa setiap hari. Tapi ketika Yesus menghalangi kita, murka Dia langsung, karena Dia tahu, oh iya, sudah dibayar. Murkanya Dia tuh langsung reda, karena Dia melihat itu semua sudah dibayar oleh anaknya sendiri, gitu. Makanya kenapa sangat penting di dunia ini kita hidup bergantung pada Yesus. Yesus bilang, di dalam Aku kamu akan berbuah-buah, tapi di luar Aku kamu tidak akan dapat melakukan apa-apa. Jadi kita di dalam dunia ini sangat penting tinggal di dalam Yesus, mengandalkan Yesus. Injil itu menjadi hal yang sangat penting, melebihi apapun. Kamu bisa kaya, kamu bisa sukses, kamu bisa punya segalanya, ya nanti, tapi itu semua akan musnah. Itu semua akan jadi karat, ngengat, dimakan rayap, habis itu semua. Bayangkan kalau kamu nggak punya Yesus, semuanya habis. Di kehidupan yang akan datang nggak ada yang bisa kita andalkan. Semua kesuksesan, semua target hidup, semua kekayaan, pendidikan, apapun itu gak ada gunanya kalau tanpa Yesus yang menjadi inti, menjadi satu-satunya andalan kita. Karena semua itu akan habis dimakan rayap. Nanti ketika kita mati, hanya Yesus lah satu-satunya andalan kita. Di Mazmur, ya, tapi pernah ajarin ini di Mazmur 24 dikatakan, siapakah, Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Tuhan itu kudus, tempatnya kudus. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ada orang kayak gini, tangannya bersih, hatinya murni, gak bercabang, tidak pernah nipu, ya, dan tidak pernah bersumpah palsu. Ada nggak? Gak ada, pasti gak ada. Semua manusia palsu. Semua manusia pasti punya kepentingan. Mau dia pendeta kayak gembala kayak mau orang hebat sekalipun, pasti dia punya kepentingan. Ya. Pasti tangannya kotor, hatinya nggak murni. Nggak ada yang tahan berdiri di tempatnya yang kudus. Allah itu kudus, kudus, kudus. Nggak ada manusia yang bisa tahan berdiri di tempatnya yang kudus. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nggak ada. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah. Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapa
yang tangannya bersih murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Hanya satu. Siapa itu? Yesus. Ya. Pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Siapa raja kemuliaan itu? Yesus. Pintu gerbang yang berabad-abad itu pintu apa? Pintu surga. Ketika dia melihat Yesus, semua pintu-pintu itu terangkat. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapa ini? Yesus. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Siapa ini? Ini semua menuju pada Yesus. Jadi kalau Yesus berdiri di pintu yang berabad-abad itu di surga, itu langsung terangkat. Makanya kalau kita orang percaya, kita mati nih, kamu percaya dosa kamu diampuni, itu nggak cukup. Kalau kamu mati, kamu nggak ketemu Yesus di surga, di pintu surga, pintu itu nggak bakal terangkat. Gitu. Jadi di dunia kita mesti mengandalkan Yesus, nanti kita mati di pintu surga kita mesti mengandalkan Yesus, ketemu sama Yesus. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa masuk surga. Karena Allah itu kudus, kita bukan, kita nggak kudus, kita kudis. Jadi, ya kita kotor. Kalau kita nggak berlindung di balik kebenaran Yesus nanti di pintu surga, wes selesai semua, nggak ada harapan. Ngerti? Tapi udah ulang-ulang ini loh. Dulu kita pernah belajar ini, kita ulang-ulang terus. Makanya setiap yang ada di sini itu pasti ada hubungannya dengan Injil. Mimpi Yusuf. Besok kita akan sampai di mimpi Yusuf. Ya, sampai ketemu besok.